Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Umi Dinuriana SEME selaku dosen pengampu mata kuliah perilaku konsumen. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya, Ridho Aini, Saya Siti Nurhanisa, saya Siti Sufiana Rofiko, dan teman kami Salman Faironi akan mempresentasikan hasil penelitian yang berjudul Analisis Perilaku Konsumen Mahasiswa dalam Berbelanja Online. Nah, penelitian ini kami lakukan untuk mengetahui bagaimana perilaku mahasiswa saat berbelanja melalui e-commerce. Fokus penelitian kami meliputi frekuensi pembelian online, platform yang sering digunakan, faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian, pengalaman impulsif buying, serta strategi belanja yang diterapkan oleh mahasiswa. Nah, pada slide 2 ini ada latar belakang dari penelitian kami, yaitu ada perkembangan teknologi membuat belanja online menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat, khususnya mahasiswa. Kemudian, berbagai platform e-commerce menawarkan promo, diskon, voucher, dan gratis ongkir yang menarik minat konsumen. Kemudian, kemudahan transaksi sering memicu pembelian impulsif atau impulsif buying. Nah, pada slide selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Kami menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif untuk menggambarkan perilaku belanja online mahasiswa. Kemudian ada sampel. Kami mengambil 10 sampel dari mahasiswa yang dipilih menggunakan persuasive sampling, yaitu responden yang pernah melakukan belanja online. Nah, kemudian ada teknik pengumpulan data. Kami menggunakan teknik wawancara terstruktur, menggunakan daftar pertanyaan, yaitu mengenai frekuensi belanja online, platform e-commerce, faktor keputusan pembelian, impulsif buying, serta strategi belanja. Nah, kemudian ada teknik analisis data. Data diolah menggunakan IBM SPSS statistik dengan analisis statistik deskriptif berupa frekuensi, persentase, dan nilai rata-rata atau MEA, kemudian disajikan dalam bentuk tabel dan grafik. Nah, pada penelitian kami menggunakan variabel frekuensi belanja online dengan indikator intensitas pembelian. Kemudian ada platform e-commerce dengan indikator platform yang digunakan. Kemudian ada keputusan pembelian dengan indikator faktor yang mempengaruhi pembelian. Selanjutnya ada impulsif buying dengan indikator pengalaman pembelian spontan. Dan variabel yang terakhir ada strategi belanja dengan indikator cara berbelanja secara bijak. Selanjutnya yaitu karakteristik responden. Karakteristik responden dibagi berdasarkan jenis kelamin, program studi, dan juga semester. Berdasarkan jenis kelamin, responden didominasi oleh perempuan sebanyak 80% atau 8 orang, dan laki-laki sebanyak 20% atau 2 orang. Berdasarkan program studi, responden berasal dari program studi yaitu administrasi bisnis internasional sebanyak 5 orang atau 50%, rekayasa perangkat lunak sebanyak 2 orang atau 20%, sedangkan akuntansi keuangan publik, hadir, serta pendidikan dan dakwah masing-masing 1 orang atau 10%. Sementara berdasarkan semester, responden terdiri atas semester 6 sebanyak 5 orang atau 50%, semester 4 sebanyak 4 orang atau 40%, dan semester 2 sebanyak 1 orang atau 10%. Dari data tersebut menunjukkan bahwa responden berasal dari latar belakang yang cukup beragam, meskipun didominasi oleh mahasiswa API dan semester 6. Selanjutnya ada frekuensi belanja online. Pada variabel ini, kami mengetahui seberapa sering responden melakukan pembelian online dalam 1 bulan. Berdasarkan hasil pengolahan SPSS, diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,10 kali pembelian setiap bulan.
Nilai yang paling sering muncul atau modus adalah 2 kali, dengan nilai minimum 2 kali dan maksimum 7 kali. Artinya, sebagian besar responden melakukan pembelian online sekitar 2-3 kali dalam 1 bulan. Angka tersebut menunjukkan bahwa belanja online sudah menjadi aktivitas yang cukup rutin, tetapi frekuensinya masih berada dalam kategori yang wajar. Selanjutnya ada platform e-commerce yang digunakan. Dari 10 responden, 8 orang atau 80% memilih Shopee. Sedangkan 2 orang atau 20% memilih TikTok Shop. Dominannya pengguna Shopee menunjukkan bahwa responden merasa platform tersebut sesuai dengan kebutuhan mereka, baik karena pilihan produk yang lebih banyak, fitur yang mudah digunakan, maupun promo yang tersedia. Sementara itu, responden yang menggunakan TikTok Shop umumnya memanfaatkan fitur video dan live shopping untuk melihat produk secara lebih langsung sebelum membeli. Nah, selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian. Berdasarkan hasil penelitian yang telah kami lakukan, kami mendapat bahwa 40% itu dipengaruhi oleh faktor promo dan juga diskon. Selanjutnya ada faktor harga sebesar 20%, faktor review atau urusan sebesar 20%, selanjutnya kualitas produk dan juga konten kreator masing-masing sebesar 10%. Artinya di sini mayoritas responden mengaku bahwa mereka itu lebih tertarik membeli berdasarkan promo dan juga diskon. Artinya strategi promosi masih menjadi faktor yang paling efektif dalam menarik minat konsumen. Nah, selanjutnya mengenai impulsive buying atau pembelian yang spontan atau tidak direncanakan. Berdasarkan penelitian kami, sebesar 80% responden mengaku pernah melakukan impulsive buying. Sedangkan 20%-nya mengaku tidak pernah melakukan impulsive buying. Responden yang pernah melakukan impulsive buying berdasarkan hasil wawancara dan juga studi kami itu disebabkan karena flash sale, promo tanggal tunda, FOMO, live shopping dan juga karena racun TikTok. Nah, menurut kami hasil ini menunjukkan bahwa pembelian spontan lebih banyak dipicu oleh situasi yang diciptakan platform e-commerce seperti diskon, promo, FOMO, dan live shopping ini. Nah, misalnya ketika ada hitungan mundur flash sale atau promo yang hanya berlaku beberapa jam, konsumen akan merasa harus segera mengambil keputusan, harus segera check out gitu. Jadi padahal sebelumnya barang tersebut itu tidak butuh amat untuk dibeli, tapi karena ada dorongan yang sangat promo yang harus segera berakhir, makanya konsumen itu tergesa-gesa dalam membeli sehingga yang awalnya tidak butuh jadi harus segera di check out. Next. Selanjutnya adalah strategi belanja mahasiswa. Meskipun sebagian besar responden pernah melakukan impulsive buying, tetapi mereka juga memiliki strategi untuk mencegah mereka melakukan impulsive buying. Nah, berikut adalah strateginya, yaitu sebesar 40% responden memilih untuk membaca review sebelum membeli. Lalu ada 30% itu membandingkan harga di beberapa toko untuk mendapatkan harga yang lebih murah. 20% itu menunggu voucher atau promo. 10%-nya adalah membuat daftar kebutuhan. Dari hasil tersebut terlihat bahwa membaca review menjadi strategi yang paling banyak digunakan. Menurut kami hal ini menunjukkan bahwa responden ingin mengurangi risiko menerima produk yang kualitasnya tidak sesuai dengan deskripsi, sehingga responden akan membaca review dari pengguna sebelumnya sehingga nantinya bisa mendapatkan produk sesuai harapannya. Selanjutnya adalah kesimpulan.
Rata-rata responden berbelanja online 1 bulan itu sebanyak 3,10 kali. Lalu platform yang sering digunakan adalah platform Shopee sebesar 80%, sedangkan sisanya adalah 20% itu dari TikTok Shop. Selanjutnya adalah promo dan diskon merupakan faktor utama yang mempengaruhi keputusan pembelian. Sebanyak 80% responden pernah melakukan impulsive buying, dan strategi belanja yang paling banyak diterapkan adalah membaca review sebelum membeli produk sebesar 40%. Demikian presentasi dari kelompok kami. Bila ada yang ingin ditanyakan, langsung saja tanyakan di kolom komentar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.